Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Kali ini saya ingin memberikan review ya. Memberikan review ulasan, walaupun tentu tidak semuanya, tentang salah satu buku yang sangat bagus menurut saya untuk dibaca ya. Terutama bagi para kita sebagai pembelajar pemula mengenai dasar-dasar keislaman atau fundamental of Islam ya. Nah, buku siapa yang akan saya review itu adalah bukunya Al-Maududi ya. Nah ini, jadi Al-Maududi ini versi Indonesianya itu adalah Menjadi Muslim Sejati. Nah buku ini merupakan terjemahan dari buku Al-Maududi, ya judulnya adalah The Fundamental of Islam. Kalau judul aslinya sebetulnya Let Us Be Muslim ya. Nah kemudian ada yang menerjemahkan jadi Fundamental of Islam ya, karena kan Al-Maududi itu asalnya dari India ya, dari India. Ketika membaca buku ini berbeda dari buku-buku lain ya yang membahas tentang dasar-dasar keislaman. Apa sih dasar-dasar keislaman itu? Ya setidaknya rukun Islam ya. Rukun Islam gitu kan. Bagaimana seputar syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa dan haji. Tetapi ulasannya tidak seperti buku atau kitab fikih ya, syarat sah, haram, apa yang boleh dan seterusnya, tidak ya, tetapi lebih berbasis pada rasionalitas. Nah itu, jadi dalilnya kuat tapi penyampaiannya lebih merujuk pada rasionalitas, hikmah dan lain sebagainya. Oke, kita lihat ya bagaimana pengantar dari Khurram Murad yang saya juga sepakat dengan beliau, bagaimana Al-Maududi ini sangat luar biasa ya di dalam buku ini. Jadi kualitas daripada suara Al-Maududi itu menarik dan menembus kalbu ya. Nah, di mana sisi keunggulan buku ini? Ya ada beberapa. Nah, ini dikatakan oleh Khurram Murad ya. Yang pertama adalah Al-Maududi, sang penulis buku ini, berbicara dengan bahasa umat, artinya bahasa yang sederhana, bahasa yang dipahami, bahasa yang membuat pesan-pesannya jelas dan terang. Nah, bahasa dan logikanya, idiom-idiom dan metafora-metafora yang dia pakai semuanya tegas dan sederhana, mengakar dalam kehidupan sehari-hari bagi pendengarnya. Nah ini contoh ya, contoh ungkapan Al-Maududi. Seandainya kita dalam kedinginan lalu kita bergumam selimut-selimut, pengaruh dingin tidak akan berkurang meski kita mengulang-ulang kata-kata tersebut beribu kali setiap malam dan memegang tasbih. Namun jika kita menyiapkan selimut dan menutupkannya ke tubuh, rasa dingin itu akan berhenti. Nah ini kan satu sentuhan ya daripada Al-Maududi, bahwa ketika kita kedinginan, kemudian kita hanya mengucapkan kata-kata selimut beribu kali setiap malam pun ya tidak ada dampaknya. Tetapi kalau kita langsung mengambil selimut, mempersiapkannya, kemudian menyelimuti ke tubuh kita, tentu rasa hangat itu akan muncul. Ini merupakan himbauan, nasihat daripada atau kritik ya daripada Al-Maududi, bahwa dalam hal tertentu, terutama nih dalam hal keimanan ya, iman yang sejati itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya diucapkan tapi tidak ada tindakan, tidak disertai tindakan, tidak ya. Tapi iman itu adalah dikatakan dan juga dilakukan. Nah, jadi orang yang hanya mengucap tetapi tidak melakukan, tidak mengamalkan, itu kan sama seperti orang tadi gitu kan. Ya hanya membaca selimut pada saat kedinginan, ya tetap saja dia akan kedinginan. Beda ketika orang tersebut kedinginan mengambil selimut kemudian menyelimuti tubuhnya. Nah itu luar biasa kan, seperti itu. Nah kemudian iman sejati juga bukan merupakan hak asasi, sehingga Al-Maududi ini dengan pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban, itu dengan tegas nih, lihat. Apakah seorang muslim dilahirkan sebagai muslim sebagaimana anak seorang Hindu Brahma dilahirkan sebagai Hindu Brahma, atau anak seorang Inggris lahir sebagai seorang Inggris, atau anak seorang kulit putih lahir dengan berkulit putih?
taplak lagi, orang buta huruf pun akan menjawab tidak. Nah, artinya ya, iman itu bukan hak asasi semata gitu kan. Nah, tetapi juga merupakan sesuatu yang memang harus dicari ya, harus dicari, harus di apa namanya ya, harus dicoba ditanamkan gitu kan ke dalam diri kita. Nah, kemudian itu contoh ya, contoh salah satu keunggulan bagaimana Al-Maududi itu memberikan semacam pertanyaan retoris, kemudian ungkapan-ungkapan yang lainnya. Nah, kemudian keunggulan daripada buku Al-Maududi ini adalah yang kedua itu penalaran yang jelas dan langsung membuat wacana. Said Maududi memiliki ukuran ekonomis dan gaya bahasa yang luar biasa. Dalam hampir setiap tema-tema penting yang dikemukakan, semuanya diberikan penalaran secara indah. Nah, jadi seperti tadi kan, tidak cukup berkata-kata tapi juga perlu perbuatan. Kemudian yang ketiga nih, keunggulan daripada Al-Maududi itu adalah merangsang akal kita ini merupakan salah satu karakteristik wancana Maududi yang paling terkemuka ya. Betapapun para pendengarnya orang biasa dan buta huruf, bagi Maududi mereka adalah orang-orang yang tanggung jawab, pandai, dan cerdas ya. Nah, misalnya ini nih, iman mengimplikasikan kemungkinan kufur. Ide bahwa orang Islam berbeda dari orang kafir demikian tertancap dalam pikiran kita. Atas dasar ini, Maududi memancangkan sifat dasar iman. Apakah iman berarti bahwa kalau orang kafir memiliki 2 mata, orang Islam memiliki 4? Apakah kalau orang kafir berkepala 1, orang Islam berkepala 2? Kita akan menjawab tidak, bukan seperti itu. Kita semua yakin bahwa orang Islam masuk surga sedangkan orang kafir masuk neraka. Namun Maududi menarik kuat-kuat perhatian kejujuran kita yang melekat dalam setiap insan pada manusia. Orang kafir adalah manusia seperti diri kita. Mereka memiliki tangan, kaki, mata, dan telinga. Mereka bernafas dengan udara seperti yang kita hirup, minum air yang sama, dan tinggal di tanah yang sama. Tuhan yang menciptakan kita juga menciptakan mereka. Lalu mengapa berada dalam posisi yang lebih rendah sedangkan kita lebih tinggi? Mengapa kita masuk surga sedangkan mereka masuk neraka? Nah, yang jelas orang kafir menjadi kafir karena dia tidak memahami hubungan Tuhan dengannya dan hubungannya dengan Tuhan. Juga mereka tidak hidup dengan dasar hubungan itu ya. Nah, jadi perbedaan orang muslim dan orang kafir itu tidak terletak pada tadi ya, anggota-anggota tubuh, misalnya mereka punya kepala 1 kita 2 dan seterusnya, tidak ya, bukan pada hal-hal itu. Mereka ya sama saja dengan kita, punya telinga, punya itu dan seterusnya. Nah, itu kan luar biasa ya. Nah, sangat bagus gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, argumen Said Maududi tidak pernah kering dari logika yang rasionalnya. Nah, argumennya senantiasa hidup sebagaimana daging dan darah yang berdenyut dengan emosi dan perasaan. Kekuatan wancananya semakin tinggi karena dia mengkombinasikan logika sehari-hari yang jelas dan sederhana dengan argumen yang emosional. Jadi kalau kita baca ya berbagai uraian-uraiannya di buku ini, itu luar biasa sekali. Syarat dengan logika-logika yang menurut saya sangat mencerahkan gitu ya. Jadi bagi teman-teman ya, boleh membeli buku ini kemudian coba dibaca, yaitu luar biasa sekali. Banyak sekali insight-insight baru yang menurut saya sangat membuka logika dan pencerahan. Jadi saya sangat merekomendasikan bagi siapapun ya, terutama pemula seperti saya, itu untuk membaca buku ini ya. Al-Maududi menjadi muslim sejati ya, seperti itu.